Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Advice Millennials. Bagi yang baru pertama kali datang ke channel ini, salam kenal, nama saya Raffi Ahmad Razak, ST, MAB, AWP, QWP, AEPP, WMI. Itu semua gelar di bidang keuangan. Jadi intinya channel ini adalah channel yang berbagi pengetahuan mengenai keuangan. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya adalah video ke-7 ya. Iya, video ke-7. Video ke-7 dari series investasi. Jadi video pertama itu bahas tentang investasi itu apa, kedua itu bahas tentang risiko investasi, ketiga bahas tentang aset real, keempat aset keuangan, kelima saham, keenam surat utang atau obligasi, dan sekarang yang ketujuh saya akan membahas mengenai reksadana. Nah, di sini nih orang banyak banget yang simpang siur gitu dan masih ragu apa sih sebenarnya reksadana. Nah, jadi reksadana sendiri itu diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, gelar saya yang paling belakang, yang WMI, itu adalah singkatan dari Wakil Manajer Investasi. Artinya saya tersertifikasi sebagai seorang manajer investasi, kayak gitu. Jadi simpelnya gini lah, kayak kalian, misalnya ada teman-teman saya ngumpulin duit, nitipin ke saya ngelolain portofolio investasinya. Kurang lebih kayak gitu reksadana ya, simpelnya. Nah, jadi keuntungannya apa nih kalau pakai reksadana? Pertama itu ada diversifikasi aset dengan modal kecil. Jadi reksadana tuh modalnya bisa cuma ratusan ribu ya, tapi kita udah bisa diversifikasi. Kok bisa kayak gitu? Karena kan dananya dihimpun dulu di kita dan istilahnya manajer investasi yang ngelolain kayak gitu. Terus kedua itu mempermudah menyusun portofolio. Jadi kalian nggak usah repot-repot tuh kayak analisis apa segala macem. Uh, Udah gitu salah lagi analisisnya atau apa segala macam. Tenang. Makanya ada namanya reksadana. Jadi istilah untuk kalian yang mau investasi tapi kalian masih bingung atau kalian belum cukup pengetahuan untuk berinvestasi, kalian bisa investasi di reksadana. Terus yang ketiga itu efisiensi waktu. Sekali lagi karena tadi yang ngelolain itu MI, bukan diri kalian sendiri kayak gitu. Tapi ada juga resikonya dong, reksadana itu resikonya satu, berkurangnya nilai unit penyertaan. Maksudnya apa? Karena kan dipotong fee untuk manajer investasinya ya, yang ngelolain portofolio kalian. Ya kali kita ngelolain tapi nggak ada fee-nya gitu kan. Kedua itu ada risiko likuiditas. Sekali lagi ya tadi, karena sifatnya kalian modal kecil nih kita himpun dulu, baru kita storein. Nah, sedangkan kalau kalian minta satu-satu kan nggak bisa kan, istilahnya dari dana itu harus kita himpun kembali terus baru dibalikin kayak gitu. Jadi ada risiko likuiditas di sana. Yang ketiga ada risiko one prestasi. Jadi one prestasi itu istilahnya penyelewengan dana. Dan umumnya itu ya misalnya katakanlah dia di fund fact sheet-nya itu jadi kalian selalu harus baca namanya fund fact sheet ya. Fund fact sheet itu kayak selembar yang menjelaskan bahwa rata-rata return-nya nih kalau di reksadana ini tuh berapa gitu-gitu deh. Dan di situ bisa jadi ada misalnya dia menjanjikan 8% per tahunnya tapi ternyata malah minus gitu. Nah, atau bahkan mungkin ada penyelewengan dana gitu apa segala macam, misalnya kayak fee-nya dia janjinya hanya ngambil 5%, ternyata ngambilnya 6% gitu. Itu risiko-risiko one prestasi namanya. Terus jenis reksadana. Nah, ini mungkin banyak juga yang kayak kalian mikirnya reksadana cuma satu, udahlah gitu naruh doang. Enggak. Jadi reksadana itu sebenarnya ada 4 jenisnya. Yang pertama ada reksadana pasar uang atau bahasa Inggrisnya money market funds. Jadi pada dasarnya ini reksadana yang tingkat risikonya paling rendah gitu, paling aman. Bahkan dia mungkin sekelas deposito kayak gitu. Dan returnnya pun tidak terlalu besar kayak gitu. Yang kedua itu ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds. Jadi reksadana ini tuh setara dengan surat utang atau obligasi, di mana resikonya itu lebih tinggi dari yang pasar uang gitu. Tapi
juga returnnya jelas lebih tinggi dari yang pasar uang. Yang ketiga ada namanya reksadana saham atau equity funds. Nah ini yang returnnya paling tinggi, tapi juga resikonya paling tinggi. Jadi istilahnya kalau dari rendah ke tinggi, itu ada reksadana pasar uang, money market funds, setara deposito. Yang tengah tuh ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds, itu setara surat utang atau obligasi. Dan yang paling atas, resiko tinggi, returnnya tinggi, itu ada reksadana saham atau equity funds. Nah, ada reksadana yang keempat, itu ada reksadana campuran, ada discretionary funds. Jadi, si 3 reksadana yang barusan tuh dicampur gitu istilahnya. Dimasuk-masukin gitu lah, di 3 tingkatan resiko yang berbeda dan 3 tingkatan return yang berbeda. Jadi, istilahnya lebih terdiversifikasi lagi, kayak gitu. Oke, paling segitu aja kali ya penjelasan mengenai reksadana. Mudah-mudahan kalian mengerti dan kalian gak takut lagi untuk mau coba ke sana, karena jujur ini adalah instrumen yang mungkin bisa dibilang paling paling ramah untuk masyarakat, karena kalian gak perlu ngitung-ngitung, kalian gak perlu analisis, kalian gak perlu apa, cukup tanam dan tunggu aja hasilnya kayak gitu. Saya sih di sini ya di channel ini nggak promosi ya, kecuali mungkin ntar ada yang mau endorse atau apa ya lain cerita. Intinya saya di sini nggak promosi untuk sementara ini ya. Jadi terima kasih telah menonton video ini, like video ini jika kalian suka, sebarkan ke sebanyak mungkin orang agar tingkat literasi keuangan orang Indonesia semakin meningkat. Subscribe channel saya untuk video-video semacam ini, konten-konten mengenai keuangan. Dan jika kalian ingin menyampaikan sesuatu ke saya, kalian bisa komen di bawah. Bisa juga hubungin saya melalui media sosial saya yang saya selalu berikan di setiap video saya di bagian deskripsi. Nama saya Raffi Ahmad Razak, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.